Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ceria Fajri Mulyana dengan NIM E2D12320. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku Gary Dessler jilid kedua edisi ke-14, bab 13 dengan judul Tunjangan dan Pelayanan. Pendahuluan di mana perusahaan dan karyawan tentunya mempunyai hubungan keterkaitan dan saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan karyawan juga membutuhkan perusahaan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kesejahteraan karyawan menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan perusahaan dan menimbulkan efisiensi serta hasil kerja yang maksimal. Nah, kemudian dalam rangka mengelola karyawan agar tetap produktif, memang tidaklah mudah karena karyawan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan suatu program kesejahteraan karyawan yang dapat memunculkan kepuasan karyawan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang berpotensi, loyal, dan berdedikasi tinggi dalam bekerja. Nah, yang pertama ada gambaran tunjangan saat ini. Nah, tunjangan adalah pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima karyawan untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan perusahaan dan juga sebuah bagian penting dari kompensasi hampir setiap karyawan. Nah, kemudian tunjangan merupakan sebuah pengeluaran besar bagi sebagian besar usaha, di mana tunjangan karyawan mencapai sepertiga dari upah dan pendapatan atau sekitar 28% dari total gaji, dengan pembayaran yang diharuskan secara hukum. Nah, tunjangan meliputi asuransi kesehatan, pensiun, asuransi jiwa, dan cuti yang dibayar. Kemudian pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Nah, pembayaran waktu untuk tidak bekerja juga disebut tunjangan pembayaran tambahan, yaitu beban terbesar dari kebanyakan rencana tunjangan. Nah, periode untuk waktu cuti yang dibayar meliputi hari libur, liburan, tugas menjadi juri pengadilan, izin pemakaman, cuti sakit, tugas militer, hari-hari pribadi, cuti panjang, cuti melahirkan, dan pembayaran asuransi pengangguran bagi karyawan yang dipekerjakan. Nah, kemudian tunjangan asuransi. Sebagian besar usaha juga memberikan sejumlah tunjangan asuransi wajib atau sukarela, seperti kompensasi pekerja dan asuransi kesehatan. Kemudian, kompensasi pekerja. Undang-undang kompensasi pekerja bertujuan untuk menetapkan jumlah yang tepat dan pasti serta tunjangan medis bagi korban kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Juga pihak keluarga yang bergantung pada orang tersebut dan tidak menghubungkannya dengan kesalahan. Yang kedua ada asuransi kesehatan, di mana asuransi kesehatan ini dapat membantu melindungi diri dari biaya perawatan rumah sakit dan hilangnya pendapatan yang berasal dari kecelakaan atau penyakit di luar pekerjaan. Banyak pengusaha yang membeli asuransi jiwa seperti perusahaan asuransi korban kecelakaan atau organisasi Blue Cross dan Blue Shield. Kemudian yang ketiga ada tunjangan pensiun, di mana tunjangan pensiun ini meliputi jaminan sosial, rencana pensiun, dan perencanaan pensiun dan hukum. Nah, yang pertama ada jaminan sosial. Jaminan sosial ini memberikan 3 jenis tunjangan. Yang pertama ada pendapatan pensiun pada umur 62 tahun setelahnya. Yang kedua ada tunjangan kematian atau tunjangan orang yang selamat dibayarkan kepada tanggungannya. Dan yang ketiga ada tunjangan cacat yang dapat dibayarkan kepada karyawan yang cacat dan tanggungannya. Dan yang kedua ada rencana pensiun.
di mana rencana pensiun ini memberikan sejumlah uang tertentu saat karyawan itu mencapai umur pensiun yang telah ditetapkan atau saat mereka tidak lagi dapat bekerja karena cacat. Nah, rencana pensiun ini digolongkan dengan 3 cara. Yang pertama ada rencana kontribusi versus non-kontribusi. Yang kedua ada rencana memenuhi syarat versus tidak. Kemudian yang ketiga ada rencana kontribusi terdefinisi versus tunjangan terdefinisi. Nah, kemudian yang ketiga ada perencanaan pensiun, di mana perencanaan pensiun ini adalah hal yang rumit, sebagian disebabkan oleh banyak undang-undang federal yang mengatur pensiun. Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan atau ERISA disahkan menjadi UU oleh Presiden Ford tahun 1974 yang meminta agar hak pensiun itu diberikan dan dilindungi oleh keagenan pemerintah. Nah, kemudian yang keempat ada pensiun dan hukum. Nah, keluarnya ERISA merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam melindungi pensiun para pekerja dan mendorong pertumbuhan rencana pensiun. Kemudian yang kedua ada pelayanan karyawan dan tunjangan yang menguntungkan keluarga. Yang pertama ada pelayanan. Nah, selain waktu cuti asuransi dan tunjangan pensiun, mengambil sebagian besar dari biaya tunjangan. Nah, sebagian besar karyawan juga memberikan berbagai pelayanan, termasuk pelayanan pribadi, pelayanan pekerjaan, dan keuntungan tambahan eksekutif. Kemudian, yang kedua ada pelayanan pribadi. Banyak perusahaan yang memberikan pelayanan pribadi yang paling dibutuhkan oleh karyawan pada satu waktu. Nah, ini termasuk serikat kredit, pelayanan hukum, konseling, dan kesempatan sosial dan rekreasional. Nah, di dalam program bantuan karyawan atau EAPS atau Employee Assistance Programs, sebuah program konseling atau perbaikan bagi karyawan untuk permasalahan seperti kecanduan alkohol, perjudian, atau tekanan. Nah, kemudian tunjangan yang menguntungkan keluarga. Beberapa kecenderungan sedang tidak mengubah bentuk administrasi tunjangan. Tekanan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan kerja telah mengarahkan banyak pengusaha untuk mendukung apa yang disebut tunjangan yang menguntungkan keluarga. Nah, berikut program tunjangan fleksibel, di mana yang pertama ada pendekatan kafetaria, yang kedua ada penyusunan kerja yang fleksibel, kemudian yang ketiga ada penyusunan fleksibel lainnya. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.